Ustadz Haikal ditolak ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Nah, itulah mengapa saya sepakat bahwa di antara mereka pendolan-pendolannya memang sudah seharusnya dan selayaknya dilarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Haikal Hasan Baras atau yang biasa saya sebut Dul Kasan kembali mengalami penolakan di Pematang Siantar, Sumatera Utara ketika akan mengisi ceramah. Sebelum ini, sekitar 1 bulan lampau, Haikal Hasan juga ditolak oleh warga muslim di Malang, Jawa Timur. Mengapa Haikal Hasan kerap ditolak? Karena semua orang tahu siapa Haikal Hasan. Haikal Hasan adalah salah satu petinggi di 212 yang kabarnya sudah dipecat gitu ya. Dan dia adalah orang dekat dari Muhammad Rizik Syihab, pemimpin atau imam dari ormas yang sudah dilarang di tanah air ini. Saya sepakat seluruh pentolan tokoh dari ormas yang sudah dilarang di Indonesia, yakni HTI, FPI, untuk ditolak kehadirannya, ceramahnya di seluruh penjuru Indonesia. Mengapa? Ya karena bagian dari ormas yang sudah dilarang, bagian dari ormas terlarang. Mengapa ditolak? Mengapa dilarang? Tentu karena bermasalah dengan tanah air kita ini. Seandainya tidak ada masalah dengan negara ini, tentu tidak akan dilarang ormasnya. Akan tetapi karena HTI dan FPI sama-sama menginginkan, mencita-citakan berdirinya khilafah Islamiyah, itulah mengapa seluruh pentolan mereka harus dilarang di Indonesia. Kecuali mereka sudah menyatakan bertobat, baik pentolan HTI maupun FPI, bertobat tidak akan mengulangi lagi visi misi tentang khilafahismenya dan menyatakan kesetiaannya kepada NKRI. Oke, kita terima. Tetapi juga harus dibuktikan, bukan hanya tobat sambal, bukan hanya lipstick, bukan hanya di bibir saja. Kan begitu. Dan sejauh ini sampai hari ini saya belum pernah melihat satu gelintir pun, baik dari ex-FPI maupun ex-HTI yang menyatakan diri menyesal telah bergabung dengan HTI dan FPI, kemudian menyatakan setia kepada Merah Putih. Sampai detik ini saya belum pernah melihat. Dari imam besarnya sampai kepada imam-imam yang kecil. Yang ada justru sebaliknya. Mereka hanya berganti baju dan tetap mengatakan ini rezim zalim. Tetap mengatakan ini rezim yang tukang kriminalisasi ulama. Mengatakan Jokowi presiden ilegal yang harus mundur. Sampai detik ini. Nah, itulah mengapa saya sepakat bahwa di antara mereka pendolan-pendolannya memang sudah seharusnya dan selayaknya dilarang untuk memberikan ceramah di seluruh masjid dan di seluruh tempat yang ada di bumi Nusantara ini. Demi apa? Demi keutuhan dan kedamaian NKRI. Ustadz Haikal ditolak ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sebuah video penolakan Ustadz Haikal Hasan yang akan mengisi ceramah viral di media sosial. Kericuan terjadi saat Ustadz yang dikenal dengan Babe Haikal dilarang untuk ceramah di Masjid Raya Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Suasana memanas ketika pengurus Badan Kenaziran Masjid atau PKM Masjid Raya Pematang Siantar berdialog dengan Ustadz Haikal Hasan. Ketua PKM Masjid Raya Pematang Siantar Irmadil Lubis
menolak rencana Ustadz Haikal Hasan untuk berceramah pada Selasa siangnya. Yang jelas kalian belum dapat izin, saya tidak mau berdebat, tegasnya. Beredar informasi larangan tersebut dilakukan karena tidak adanya pemberitahuan kepada pengurus PKM Masjid Raya Pematang Siantar. Ya iyalah, haruslah. Harus ada pemberitahuan, kalau enggak sih gimana? Ini rumah Allah, ini rumah Allah, siapa yang melarang? Teriak salah satu peserta pertemuan yang berlangsung di dalam Masjid Raya. Ini gaya bahasa begini, ini rumah Allah, siapapun boleh masuk, ini gaya orang-orang HTI-an tuh begitu. Ya. Mereka tuh kalau mengalami kasus-kasus serupa semacam ini, ketika ada penceramah yang dilarang oleh takmir, dia akan ini rumah Allah, ini siapa yang akan melarang? Ya rumah Allah, tapi kan ada pengurusnya, ada takmirnya, tidak bisa sembarangan orang masuk. Ya itu tidak hanya di Indonesia, lo coba kalau di Saudi, jangankan kok nggak ada izin, kamu bilang mau rumah Allah ketika dilarang oleh laskar di Saudi. Oh, tugel gulung menggelundung. Ya rumah Allah masjid, tapi kan ada manajemennya, bro. Kelang cungklang cingkrang. Memang masjid itu rumah Allah, tapi ada manajemennya, ada yang ngurus, ada yang ngelola. Siapa yang boleh ceramah dan siapa yang tidak. Siapa pengurusnya, ada aturannya, kan begitu. Tidak boleh mentang-mentang rumah Allah, sembarang orang bisa masuk. Ketika diusir karena nggak permisi, bilang ini rumah Allah. Ya sama dengan rumahmu kan juga rumah Allah. Ya, rumahmu adalah rumah Allah. Seluruh penghuninya kamu, istrimu, bojomu, anakmu juga hamba-hamba Allah. Tapi kan tidak setiap orang bisa masuk rumahmu tanpa izinmu, kan begitu, bro? Ya udah, nggak usah orang lain. Orang-orang yang sepaham dengan kamu lah, yang sama-sama cingkrangan. Apa bebas masuk rumahmu, kemudian kamu larang, hei kamu masuk rumah tanpa izin. Kemudian temanmu akan bilang, ini rumah Allah. Kemudian mengganggu istrimu, ini hamba Allah. Gimana? Perasaanmu kalau ada orang kayak gitu gimana? Ya, pengen jotos, mbok. Ya kayak gitu, matanya sing mandan melek sing apalah. Goblok ya goblok tapi juga nemen. Ya semua ini bumi Allah. Alam semesta ini milik Allah. Tapi kan kita di sini diciptakan oleh Allah punya akal pikiran. Kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Diciptakanlah ada pimpinan dan lain sebagainya untuk ngatur, gitu kan? Nggak bisa sembarangan kemudian masuk rumah tanpa izin, bilang ini rumah Allah, itu pedung dasmu. Allah karim, model-modelnya ini loh. Nah itu aja informasinya ya. Intinya bahwa Haikal Hasan ditolak di Pematang Siantar, dan ini saya kira bukan hal yang salah. Saya sepakat mendukung, tidak hanya di Pematang Siantar, dimanapun. Apalagi di masjid-masjid milik publik, milik umum. Kalau di masjid 212 silakan kamu, internal kamu nggak apa-apa. Itu internal urusanmu. Tapi kalau di masyarakat luas yang diakses oleh masyarakat banyak, sementara kamu adalah bagian dari pentolan ormas terlarang, ya jangan macam-macam. Tidak hanya FPI seluruh orang-orang yang berada di bagian ormas terlarang yang dengan ideologinya masih terus menyebarkan merongrong NKRI, harus kita larang, kan begitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.